Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Al-Barokah. Saya mahasiswa FISIP Untan Pontianak, Prodi Ilmu Komunikasi, angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan membicarakan topik mengenai etos, logos, dan patos. Tugas ini diberikan oleh dosen saya, yaitu dosen retorika Ibu Suci. Terima kasih Bu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai videonya. Mari kita mulai. Pemilihan umum sering disebut sebagai pesta demokrasi, sehingga akan salah kaprah bila pelaksanaan pemilu dilakukan dengan menebar ketakutan, kecurigaan, kebencian, ancaman, bahkan saling menjatuhkan lawannya dengan cara-cara kotor dan tidak terpuji. Ajaran Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi sampai dengan 322 sebelum Masehi, filsuf Yunani kuno masih relevan untuk ditengok kembali. Ada beberapa unsur dari pokok ajaran Aristoteles yang dapat mempersuasi atau mempengaruhi masyarakat melalui komunikasi agar orang bersedia mengetahui, menyetujui, dan bersepakat untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Gagasannya dapat digambarkan melalui 3 istilah yang terkenal, yaitu etos, logos, dan patos. Sejak zaman Yunani kuno, retorika atau seni berbicara atau berkomunikasi memainkan peran penting dalam mempengaruhi orang. Dengan demikian, bila ingin memiliki pengaruh atau ingin menjadi pemimpin, wajib hukumnya untuk menguasai 3 gagasan itu. Yang pertama, pemimpin yang memiliki etos adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Apa yang diucapkannya didasari dengan fakta dan kebenaran, dan juga terdapat tata nilai yang dijunjung tinggi. Ia tidak sekedar mengumbar janji muluk agar terpilih, tapi dapat mewujudkannya melalui hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Pemimpin semacam ini harus memiliki kualitas personal yang mumpuni atau memiliki kompetensi yang tinggi sehingga dapat dipercaya untuk mencapai tujuan bersama, yakni masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang kedua, logos atau logis. Sang pemimpin mempengaruhi orang lain dengan menyampaikan sesuatu yang masuk akal, bukan membual atau berkhayal akan sesuatu yang sulit tercapai atau terwujud, atau bahkan membangun narasi pesimis. Pemimpin semacam ini bisa jadi hanya memberikan mimpi kosong atau meninabobokan. Pemilih sehingga bukan pembelajaran politik dan demokrasi yang baik. Bisa jadi hal itu berujung pada rasa frustasi masyarakat yang merasa dirugikan sehingga menjadi apatis terhadap politik dan kehidupan bernegara. Wow. Yang ketiga, patos. Artinya segala sesuatu yang dimaknai dengan membangun hubungan emosional atau sesuatu
yang berhubungan dengan emosi manusia. Patos digunakan oleh para pemimpin untuk menarik simpati agar merasa senasib, sepenanggungan, dan emosi publik yang dibuat sedemikian rupa agar loyal, bahkan menjadi pengikut yang militan. Patos selalu menjadi pilihan para politikus kita pada saat ini, entah karena kedekatan etnis, agama, budaya, ataupun kesamaan ideologi. Ini sesuatu yang normal dan dapat diterima dalam dunia politik. Namun bila pihak yang dipengaruhi tidak menyertakan etos dan logos, hal ini dapat menjadi fanatisme yang berlebihan. Bila hal itu terjadi, akan berdampak kurang baik pada kedewasaan demokrasi dan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial yang pada akhirnya dapat melahirkan pemimpin yang transaksional dan otoriter. Dari ketiga pendekatan itu, para calon pemimpin selalu menggabungkan ketiganya. Namun yang sering menjadi permasalahan adalah patos. Mengingat mempersuasi pemilih melalui hubungan emosional biasanya dapat melahirkan para konstituen yang loyal, bahkan militan yang mempertaruhkan segalanya untuk sang pemimpin. Pada umumnya, pemilihan yang mengandalkan patos adalah pemilih akar rumput yang gampang terpengaruh karena tidak memiliki daya tawar yang tinggi. Pendekatan patos dalam politik modern sering juga disebut sebagai politik identitas. Dalam persaingan politik global, Samuel P. Huntington menyebutnya sebagai politik etnisitas. Politik identitas memberikan ruang kepada berbagai komunitas dalam masyarakat untuk merumuskan atau mengidentifikasikan dirinya sendiri dalam tema-tema kultural seperti kesamaan agama, suku, bahasa, sejarah, dan kebiasaan. Dalam sejarah dunia, politik identitas yang berlebihan dan tidak dapat dikendalikan oleh negara akan sering menimbulkan permasalahan sosial, bahkan peperangan antar warga yang menimbulkan banyak korban jiwa. Hal ini dapat kita lihat dari negara-negara Afrika serta negara Asia dan Eropa Timur. Agar politik identitas tidak terjadi permasalahan sosial di masyarakat, sang pemimpin seharusnya menjadi negarawan yang bijak, keberpihakannya jelas kepada masyarakat yang banyak, dan meletakkan kepentingan nasional di atas segalanya. Mantra, etos, logos, dan patos yang digunakan dalam menarik simpatisannya dilakukan dengan cara terukur untuk tujuan kebijakan dan kemaslahatan umum. Pemimpin hendaknya bukan para politikus pedagang sapi dan otoriter. Bila hal itu tidak ditemukan dalam diri sang pemimpin, pilihlah pemimpin yang rekam jejaknya jelas dan teruji. Pilihan ada di tangan kita, memilih pemimpin yang amanah agar negara ini menjadi negara yang aman, sejahtera, dan pastinya aman untuk diri kita. Maju Indonesia, oke? Baiklah, itulah penjelasan singkat tentang materi etos, logos, dan patos. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan saya minta maaf jika ada salah kata-kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan. Baiklah, untuk mengakhiri video ini saya akan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap semangat dan rajin belajar. Oke?